Halo guys, selamat pagi. Jangan lupa ngopi ya guys ya. Ini sebelum kita mulai minum kopi dulu. Oke guys, sebelum gua mulai untuk analisa candlestick-nya ini, kita akan lihat news dulu. Minggu ini udah minggu FOMC ya guys ya, tentang interest rate decision-nya. Nah, ini forecast-nya di sini adalah turun sekitar 0,25. Jadi kalau ada penurunan berarti itu pelemahan untuk USD. Kemungkinan besar itu untuk gold bisa naik. Jadi itu jadi alasan menurut gua ya. Gold kemarin di daily candle dia turun lagi ke bawah. Jadi sebelum dia ada rate decision ya, harganya diturunin dulu. Karena kenapa? Kemungkinan besar dia akan dinaikin. Ya, kemungkinan besar akan dinaikin. Jadi itulah mengapa gua melihatnya Jumat kemarin tiba-tiba dia turun lagi ya. Jadi mungkin dia akan bikin liquidity gede panjang ke bawah. Ya kalau dilihat ini ya langsung saja. Ini kalau dilihat ini strukturnya dia kembali bearish ya. Nah ini daily candle-nya close pin bar. Dan ini menurut gua dia bakal ke bawah sini. Gitu, ke demand key level di bawah sini. Ini ya. Menurut gua pas nanti sebelum FOMC dia mungkin akan belum nyampe ke sini. Mungkin ya. Semua bisa terjadi. Jadi dia akan pelan-pelan turun dulu ke sini. Dia akan break minor trend yang udah gua tulis ini dulu. Dan ketika FOMC di subuh Kamis ini dipakai untuk liquidity grab. Jadi misalnya dia kayak gini sampai ke baru dia nanti ke atas. Karena gua melihatnya itu saat ini dia lagi nge-respect supply yang paling teratasnya ini. Ini kan menjadi premium area atau pivot lah atau key level lah bahasa simpelnya. Ini menjadi key level demand ya. Supply sorry, key level supply. Jadi ini wajar makanya harganya dia muter-muter terus di sini. Nah, udah berapa kali retest, sudah kedua kali retest dia di supply daily ini dan dia nggak bisa. Jadi ini kemungkinan besar akan dia bikin lower low-nya dulu, lower high, sorry, lower high-nya di sini. Jadi baru nanti dia akan bullish. Nah, ini kita lihat secara ini ya, daily candle. Kita lihat weekly-nya si body candle-nya itu sangat kecil dan masih nge-respect banget 2 minggu candle yang lalu gitu. Ini pertanda, ini hanya dia sideways sebelum ada right decision-nya. Ya. Nanti ketika ada right decision baru nanti arahnya kemana nih? Dia benar-benar mau lanjut ke bawah atau memang lanjut ke atas gitu. Ya, mungkin minggu ini akan ada sideways sampai hari Rabu gitu. Tetapi untuk scalper ini masih bisa hajar gitu. 50 ke 100 pip masih bisa hajar gitu. Ya, ini secara weekly-nya dan daily-nya tadi ya udah weekly-nya kemarin dia bisa dibilang itu sideways tetapi daily candle ini masih sideways bisa dibilang ini candle-candle kayak gini guys. Jadi kembali konsol maksudnya ya walaupun ada pin bar tetapi ya ini kan lumayan kotor ada demand satu, demand dua, demand tiga. Jadi ini baiknya kita nunggu yang demand di bawah sini di retest gitu ya. Jadi, ini yang menjadi demand key level. Demand key level. Nah ini menurut gua ini bagus dari Kamis. Tetapi sebelum Kamis menurut gua ini dia nggak bakal nyampe sini. Ya mungkin dia akan masih konsol di daerah sini. Ya ini kan zona area H4-nya nih ya. Ini ada minor trend. Ini kalau ini dia break kemungkinan besar mungkin dia akan retest di sini. Ini yang demand kedua nih. Ya. Sekalian juga dia retest di ini ada tulisan imbalance weekly candle atau yang namanya eh, FVG ya fair value gap ya fair value gap sorry. Nah ini demand D1 aja kali ya D1.
Nah, ini D1-nya guys, dan ini D2-nya ya. Ini perlu dipantau nih. Dan seperti biasa, sebelum dia akan turun ke sini ya pasti akan ada naik turun naik turun. Kalau dilihat di candle lower time frame-nya lagi seperti H1 ya. Ini kemungkinan besar pagi ini nggak mungkin langsung di break. Jadi akan ada drama dulu ditarik ke atas. Jadi, ya, dia akan kumpulin tenaga dulu kembali ke atas. Sama kayak gini. And then baru dia mungkin ke sini ya. Seperti itu guys. Ya semoga candle gua nggak terlalu apa namanya ini nggak terlalu rame ya. Ini kan ada tanda-tanda panahnya. Cuma gue nggak mau hapus sih karena ini kill level yang memang gua tandain gua sendiri gitu. Buat gua sendiri maksudnya. Jadi untuk saat ini secara lower time frame ini untuk lower time frame ya. Jadi makanya gue nggak mau hapus ini untuk lower time frame semacam H1. Jadi sebelum dia turun ke D1 ini, demand 1 ini ya dia retest dulu ke atas kan ada supply. Nah, kan ada supply di sini, supply minornya mungkin akan di retest dulu sebelum dia continuation ya. Ini gua hapus kali ya di sini dia. Jadi ini dipantau aja ini menjadi key level ya. Support 1 lah, S1 ya. Ini kalau itu dia break dengan konfirmasi yang bagus dan jam high volume, nah, ini kemungkinan besar dia ke demand 1 ini guys ya. Oke, itu untuk goal ya guys ya. Dan kalau dia kembali ke atas ya udah jelas. Kalau ini dia kembali ke atas ya tinggal dihajar aja. Kayak gitu. Ya itu untuk goal ya guys ya. Kemudian untuk sekalian juga Bitcoin ya. Kalau kalian lihat ini Bitcoin minggu lalu, gua udah bilang bahwa ini Bitcoin kemungkinan besar dia akan retest di supply ini dulu sebelum dia continuation ke bawah lagi gitu. Dan sekarang itu masih OTW ya. Ini masih OTW ke sini. Ya, ini gapnya lumayan sangat besar sekali untuk kita bisa manfaatin ya. Ini secara daily dan kita lihat weekly-nya. Weekly-nya ini 2 minggu dia udah sideways ya. Kemungkinan besar minggu ketiganya juga sideways. Karena kenapa? Ini menjadi demand key level. Dan ini lagi bikin double bottom juga gitu. Ini kalau dilihat secara higher time frame, ini udah rapi banget dia tuh. Ya, udah rapi banget ya. Dia bikin higher low-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini masih sangat uptrend, dia hanya ada dip pullback aja. Nah, jadi ini hal wajar. Yang menjadi tidak wajar adalah ketika dia turun itu, jadi banyak yang MC gitu ya. Kita lihat ke lower time frame daily candle guys, dia udah bikin supply baru, jadi dia bikin di lower time frame-nya atau di daily-nya dia bikin lower high-nya gitu ya, higher low kali ya, higher low. Ini dia udah bikin higher low-nya dan minggu lalu gua ada paper trade. Kenapa? Ini nanti gue jelasin di lower time frame-nya semacam hal 4 ya. Karena kenapa? Ide utamanya adalah dia akan retest dulu ke supply ini, like level. Jadi kemungkinan besar sebelum nyampe di sini ya dia akan ada structure di lower time frame semacam H4. Nah, ini kalian lihat ya H4-nya. Dan ya, seperti biasa ini dia udah kena supply di sini di H4-nya ada supply juga di sini lumayan lebar. Dan H4-nya dia keluar dari zona konsol guys. Dan ketika dia keluar dari zona konsol ini seperti biasa strategi favorit gua adalah ada candle konfirmasi dan gua sell stop.
Tetapi ini gua nggak pede karena ini Bitcoin, jadi gua ngelawan arah, ya kan? Gua ngelawan arah, dia lagi retest ke atas, jadi gua jadiin paper price sebagai pembelajaran buat gua. Nah, ini ternyata running well gitu. Nah, ini TP langsung kena TP, ya, dia mantul kembali ke atas karena gue yakin sebelum dia nyampe ke demand atau sorry ke supply atas ini, dia akan kan ada gap nih di sini, ada imbalance gitu. Nah, ini dia udah fulfill nih imbalance nih. Nah, sebelum dia naik, dia akan ke bawah dulu sini retest seperti ini, mungkin ya seperti ini guys. Dia baru ke atas dengan lancar gitu ya. Jadi ya ini forward test kemarin kan ya, ini forward test. Jadi ini untuk Bitcoin ya, kemungkinan besar masih akan dia uptrend di H4-nya ya. Kalian lihat dia udah mulai konsisten bikin higher low-nya ini, dan dia akan bikin ya bisa aja dia begini, dia bikin higher high-nya dan baru nanti di atas ini dia bikin higher low-nya gitu ya. Gitu. Jadi itu untuk Bitcoin guys. Kemudian kita lihat ke ini ya, ke currency. Currency USD JPY ya. Nah, ini sejak dia nyampe di supply, lihat ya, setiap kali kalian lihat dia ada supply di weekly, ini mostly harga itu ngerespon gitu. Pasti dia akan ada pullback gitu. Nah, lihat dulu 3 minggu, 2 minggu berturut-turut closing candle bearish, dan kemungkinan besar ada retest di demand satu dan ini demand dua. Nah, ini demand dua ini yang dipantau keras. Demand dua ini yang dipantau keras dan konfirmasinya bisa dilihat nanti di H4 candle gitu ya. Ini jadi ini lumayan bagus rapi, cuma memang ya currency gitu. Slow ya. Ini masih bullish sih guys ya. Ini kalau dia rate cut-nya nanti sesuai dengan prediksi, kemungkinan besar dia akan deep pullback di sini di D2 ini. Baru dia nanti mungkin minggu depan baru dia akan continuation uptrend ya. Itu aja guys untuk yang UJ. Kita lihat GJ ya. GJ ini lumayan ini di di monthly candle, bullish. Ini juga di weekly candle dia bullish, dan di daily juga masih dia konsol ya. Konsol cenderung dia uptrend gitu. Ya, ini menurut gua dia akan nunggu juga FOMC minggu ini ya. Mungkin dia akan ada liquidity grab ke sini, baru dia naik ke atas. Ya. Kemudian kita lihat GU ya. Ya, ini kemarin juga paper trade ya guys ya. Ini paper trade dan ini running well juga. Ya, dia udah bikin higher higher low-nya juga di sini ya. Emang nggak terlalu dalam dia higher low-nya. Oke, ini masih dia pullback di sini di zona konsol supply ini. Ini key level nih guys, tapi tergantung di sekarang arahnya. Kalau sekarang kita lihat adalah dia memang lagi downtrend ya, tetapi secara garis besarnya dia masih bullish. Tapi gue melihatnya akan ada retest ke bawah lagi gitu sebelum dia tembus ya ini. Yang gue kasih garis resist ini gitu. Oke. Dan kita lihat Euro USD. Euro USD minggu lalu pas di live gue bilang adalah udah ada bentuk W ya. Kalian lihat ya udah ada bentuk W, dan gue ada paper trade lagi di currency ini. Ya, kalau misalnya USD-nya melemah, ya otomatis dia akan mungkin akan di sini TP-nya bisa gitu. Jadi ini paper trade guys ya, lagi on buy gitu. Jadi coba kita tunggu. Nah, karena ada FOMC ya, gua akan perpanjang
stop lossnya ke bawah sini gitu. Jadi ya masih worth it lah. Ini 72 pips aja. Ya ini paper trade ya. Jadi itu aja guys beberapa pair yang mewakili pair-pair lain ya. Coba kita lihat Ethereum ya. Nah ini juga Ethereum gua ada paper trade ya. Almost kena TP tapi ya kembali ke atas ya. Kadang-kadang harga gitu belum kena TP kita dia udah mantul. Makanya terkadang kita nggak boleh keras kepala juga. Oke, itu aja guys. Jadi jangan lupa santai dan jaga risknya juga supaya tidak dihambelkan oleh market ya. Terima kasih dan jangan lupa ngopi. Sampai ketemu di live. Dan ini udah Desember ya guys ya. Ekstra hati-hati aja. Gue juga akan ekstra hati-hati guys. Thank you dan salam cuan and God bless you all. Bye bye.